Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Roadmere. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah frame gear milik LZ selesai dibuat, Toya pun langsung meminta LZ untuk langsung melakukan uji coba. Lalu Toya bertanya kepada LZ bagaimana rasanya menggunakan frame gear jenis khusus. Dan LZ pun lalu menjawab bahwa walaupun frame gear ini sedikit tidak seimbang, tetapi pergerakannya lebih mudah daripada frame gear Baron Knight. Perlu diketahui, frame gear milik LZ yaitu frame gear Gerhilde. Frame gear ini telah dilapisi dengan armor yang dibuat dari material frase. Lalu material ini diberikan warna cat merah agar tidak terlihat transparan. Lalu saat LZ menguji kekuatan dari frame gear miliknya, ternyata serangan tinjuan dari frame gear Gerhilde memiliki daya hancur yang sangat kuat. Dan hal ini membuat Toya berpikir bahwa sepertinya frame gear Gerhilde akan bisa melawan frase dengan sangat mudah. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya pengujian pun telah selesai. Lalu setelah itu, Rosetta pun langsung bilang kepada Toya bahwa dia telah mengumpulkan banyak data dari uji coba ini, sehingga dia bisa melakukan penyesuaian kepada frame gear Gerhilde. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjadi sangat senang, dan dia pun langsung berterima kasih kepada Rosetta. Lalu Toya bilang kepada LZ bahwa frame gear Gerhilde adalah frame gear jenis baru yang pertama kali mereka buat. Sedangkan LZ yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat senang dan juga bangga. Lalu LZ bertanya kepada Toya, setelah frame gear miliknya, maka frame gear siapa lagi yang akan dibuat oleh Toya? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa untuk saat ini, dia akan membuat frame gear khusus tipe petarung. Dan yang paling cocok dengan pertarungan jarak dekat selain LZ, mereka ini adalah Yae dan juga Hilde. Sehingga dia akan membuat frame gear khusus untuk mereka berdua. Untuk Yae, dia ini memiliki keunggulan dalam kemampuan serangan. Sedangkan Hilde, dia memiliki keunggulan dalam kemampuan pertahanan. Bahkan mereka berdua memiliki teknik pedang yang hampir sama, sehingga pembuatan frame gear milik mereka akan lebih cepat. Tetapi saat Toya sedang melakukan desain frame gear milik Hilde dan juga Yae, tiba-tiba saja Kogyoku langsung menghubungi Toya melalui telepati. Dan Kogyoku bilang kepada Toya bahwa Tuan Toya memiliki sebuah pesan dari gubernur kerajaan Roadmere. Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung bertanya kepada Kogyoku, apakah pemerintah pusat kerajaan Roadmere telah memberikan izin kepadanya untuk bertindak. Tetapi Kogyoku langsung membantah hal itu. Kogyoku bilang bahwa isi pesan itu adalah permintaan bantuan kepada kerajaan Brunhild. Karena kerajaan Roadmere ingin meminta bantuan kepada kerajaan Brunhild untuk membantu mereka menangani golem kayu yang sedang mengamuk. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak tahu kenapa golem kayu kerajaan Roadmere bisa mengamuk. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memutuskan untuk segera pergi menuju kerajaan Roadmere. Tetapi di sini Toya lalu menawarkan LZ untuk ikut dengannya, karena LZ bisa melakukan pertarungan nyata menggunakan frame gear Gerhilde miliknya. LZ mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat antusias. Dan LZ bilang kepada Toya bahwa dia sangat ingin menguji kekuatan dari frame gear miliknya di pertempuran yang sangat nyata. Lalu setelah itu, Toya dan LZ pun langsung menuju ke wilayah kerajaan Roadmere untuk memberikan bantuan. Tetapi saat mereka sampai di ibu kota kerajaan Roadmere, ternyata hal itu membuat Toya dan juga LZ sangat terkejut. Karena ternyata ibu kota kerajaan Roadmere telah menjadi sangat kacau dan kehancuran ada di mana-mana. Bahkan beberapa golem kayu masih terus mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Lalu LZ dengan sangat panik bertanya kepada Toya, apakah Toya tidak bisa memindahkan golem kayu ini ke tempat yang lain?
Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung memutuskan untuk langsung memindahkan golem-golem ini ke dataran terdekat, agar kehancuran ibu kota tidak semakin parah. Lalu dengan sangat cepat, Toya pun langsung memindahkan 12 golem kayu ini ke dataran terdekat. Dan dalam sekejap golem-golem ini pun langsung hilang seketika. Dan tidak lama setelah itu, Gubernur Audrey dan juga pengawalnya yaitu Limit, mereka pun langsung memanggil Toya dengan sangat panik. Sedangkan Toya dengan serius langsung bertanya kepada Audrey, kenapa golem kayu ini bisa mengamuk. Lalu Audrey bilang kepada Toya bahwa sebenarnya mereka telah kehilangan kendali atas golem kayu, sehingga golem kayu ini langsung mengamuk. Tetapi semua hal ini disebabkan karena kecerobohan dari Dr. Edgar. Karena saat itu Dr. Edgar telah mengalami frustasi karena golem kayu yang dia ciptakan telah dikalahkan oleh Framgear. Sehingga karena kekesalannya, akhirnya Dr. Edgar melakukan modifikasi yang sangat ceroboh. Tetapi malah hal ini membuat golem kayu menjadi mengamuk. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat kesal kepada Dr. Edgar. Karena Dr. Edgar telah secara ceroboh melakukan percobaan yang sangat berbahaya. Lalu Toya bertanya kepada Audrey, apakah dia tahu di manakah Dr. Edgar sekarang berada? Tetapi Audrey lalu menjawab bahwa saat ini dia tidak tahu di mana keberadaan dari Dr. Edgar, dan kemungkinan Dr. Edgar telah mati dibunuh oleh golem kayu. Tetapi saat Toya mencari keberadaan dari Dr. Edgar Bowman, ternyata saat itu Dr. Bowman masih hidup. Dan anehnya saat ini, dia sedang berada di sebuah gudang tua. Lalu Toya yang merasa sangat curiga, dia pun langsung meminta Audrey untuk segera menangkap Dr. Bowman. Sedangkan Limit yang mendengar perintah itu, dia pun dengan cepat langsung menuju ke arah Dr. Bowman untuk menangkapnya. Di sisi lainnya, walaupun saat ini golem kayu telah dipindahkan, tetapi kebakaran kota masih tetap berlangsung, sehingga Toya langsung melakukan tindakan. Lalu Toya dengan sangat cepat, dia pun langsung menggunakan sihir air kuno miliknya, yaitu sihir hujan surgawi. Dan dalam sekejap hujan deras pun langsung turun dan langsung memadamkan semua api itu. Lalu setelah kebakaran berhasil diatasi, Toya pun langsung bilang kepada Audrey bahwa saat ini semua kekacauan telah berhasil diatasi. Dan selanjutnya Audrey harus berusaha sendiri untuk melakukan penyembuhan kepada semua korban. Sedangkan dia akan melawan para golem kayu yang telah dipindahkan. Gubernur Audrey yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu setelah itu, Toya dan juga Elze langsung menuju ke tempat golem kayu itu. Dan dengan cepat Toya pun langsung mengeluarkan Framgear Gerhilde untuk melawan para golem kayu. Tetapi sebelum itu Toya bertanya kepada Elze, apakah dia sanggup melawan 12 golem kayu sendirian. Dan Elze pun dengan sangat yakin langsung menjawab bahwa hal ini bukanlah masalah, karena dia pasti akan menghancurkan mereka semua. Lalu setelah itu, Elze pun langsung menggunakan Framgear Gerhilde miliknya untuk membantai para golem kayu itu dengan sangat brutal. Bahkan tidak butuh waktu yang lama, ternyata Framgear Gerhilde telah memusnahkan 3 golem kayu. Tetapi golem kayu yang lain tidak tinggal diam, dan mereka pun langsung menjerat kedua tangan Framgear Gerhilde dengan akar-akar pohon. Tetapi hal ini masih tidak cukup kuat untuk bisa menahan Framgear Gerhilde. Bahkan setelah itu, Elze pun langsung menggunakan sihir bus miliknya, dan hal ini membuat Framgear Gerhilde menjadi sangat kuat. Dan hal ini membuat Elze dengan sangat mudah langsung membantai para golem kayu dengan sangat brutal. Dan ternyata tidak butuh waktu yang lama, akhirnya semua golem kayu itu pun berhasil dimusnahkan oleh Elze menggunakan Framgear Gerhilde. Dan dari sinilah Toya pun lalu berpikir bahwa Framgear Gerhilde ini terlihat seperti seorang dewi kematian. Dan yang membuatnya lebih terkesan lagi adalah karena ternyata kemampuan Framgear Gerhilde jauh lebih kuat daripada apa yang sedang dia pikirkan. Bahkan saat ini Framgear Gerhilde belum menggunakan semua kekuatannya. Sehingga hal ini membuat Toya semakin yakin jika mereka pasti akan bisa melawan Frase yang sebentar lagi akan menyerang. Di sisi lainnya, setelah Dr. Bowman berhasil ditangkap oleh Limit, dia pun akhirnya langsung diinterogasi oleh pasukan kerajaan Roadmere. Sedangkan Toya dan juga Elze, mereka berdua hanya melihatnya dengan tenang. Lalu Dr. Bowman memberitahu semua orang jika hal ini bukanlah semua kesalahannya, karena hal ini terjadi adalah karena kesalahan teknis. Tetapi Toya dengan kesal langsung bilang kepada Dr. Bowman bahwa penggunaan parasit untuk mengendalikan golem kayu, hal itu sangatlah berbahaya.
Bahkan hal ini telah membuat banyak kekacauan di kerajaan Rotmere akibat kecerobohannya. Lalu Dr. Bowman dengan putus asa bilang kepada Audrey bahwa ini bukanlah kesalahannya, karena sebelumnya dia tidak tahu jika penggunaan parasit akan sangat merugikan. Tetapi Audrey dengan tegas bilang kepada Bowman bahwa dia akan tetap memberikan hukuman kepada Bowman. Bahkan dia juga akan mengumumkan hal ini ke seluruh negeri. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat senang. Karena dengan adanya hal ini maka mau tidak mau, maka semua gubernur lainnya yang ada di kerajaan Rotmere, mereka semua pasti akan memberikan dukungan kepada kerajaan Brunhild. Perlu diketahui, kerajaan Rotmere memiliki 7 provinsi, yaitu Provinsi Tengah atau Pusat, Provinsi Dataran Tinggi, Provinsi Gunung, Provinsi Lakeshide, Provinsi Riverside, Provinsi Great Plain, dan juga Provinsi Forge. Dan 4 provinsi telah memberikan dukungan kepada Toya, sedangkan 2 provinsi lainnya menentang ide itu, dan 1 provinsi memiliki sikap netral. Lalu setelah itu, LZ pun dengan kesal bilang kepada Dr. Bowman bahwa semua golem kayu milik Dr. Bowman hanyalah sebuah sampah. Bahkan dia telah menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah. Lalu Audrey bilang kepada Dr. Bowman bahwa seharusnya Dr. Bowman tidak menggunakan sesuatu yang berbahaya seperti parasit. Dan ini adalah kejahatan yang sangat serius. Sehingga dia sebagai gubernur, maka dia akan mencabut gelar milik Dr. Bowman. Dan mulai saat ini Dr. Bowman akan menjadi budak pekerja tambang yang ada di Provinsi Gunung. Tuan Ragil yang mendengar hal ini, dia pun dengan gugup mau tidak mau langsung setuju dengan hal ini. Karena dengan alasan apapun juga, Dr. Bowman memang terbukti telah bersalah. Lalu setelah itu Audrey dengan tegas bilang kepada Tuan Ragil bahwa dia meminta Tuan Ragil untuk segera memberikan perintah evakuasi kepada semua warga, karena jika tidak mereka semua akan dalam bahaya. Tuan Ragil yang mendengar hal ini, dia pun tidak punya pilihan selain setuju. Lalu Audrey langsung bilang kepada Toya bahwa dia telah memberikan izin kepada Yang Mulia Toya untuk bisa bertindak penuh di wilayah kerajaan Rotmere. Bahkan dia juga ingin meminta Yang Mulia Toya untuk segera melakukan evakuasi kepada semua orang yang ada di kota Rimrod, kota Eminas, dan juga kota Recep. Sedangkan Tuan Ragil yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Padahal sebenarnya pemimpin tertinggi dari kerajaan Rotmere adalah dirinya sendiri sebagai seorang doge. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bilang kepada Audrey bahwa dia akan segera menyebarkan pasukan Framgeir untuk ditempatkan di lokasi yang akan menjadi tempat kemunculan frase. Sedangkan dia akan kembali ke Brunhild terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Dan setelah Toya sampai di kerajaan Brunhild, dia pun langsung mengatur pasukannya. Untuk pertempuran kali ini, pasukan Brunhild dibagi menjadi 3 kelompok. Dan setiap kelompoknya akan dipimpin oleh komandan lain, dan juga wakil komandan Nicola dan juga Noren. Lalu Toya juga akan meminjamkan 20 unit Framgeir untuk setiap negara sekutu. Dan Toya meminta mereka semua untuk bersiaga di pos mereka masing-masing. Sedangkan untuk para tunangan Toya, semuanya diperbolehkan untuk ikut bertempur kecuali Sue dan juga Lin. Dan untuk LZ, dia akan menggunakan Framgeir Gerhilde miliknya, sedangkan yang lainnya hanya akan menggunakan Framgeir Baron Knight. Dan untuk pasukan pendukung, Toya telah menempatkan Rosetta dan juga Monica sebagai tim mekanik, sehingga nantinya jika ada kerusakan Framgeir, maka mereka akan bisa langsung memperbaikinya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membawa pasukan Framgeir menuju ke lokasi yang telah ditentukan menggunakan Sihir Gate. Dan setelah Toya menemukan tempat yang cocok, dia pun langsung memutuskan untuk menjadikan tempat itu sebagai markas utama. Lalu Toya pun langsung mulai membangun base camp yang nyaman agar pasukan bisa beristirahat sambil menunggu kedatangan dari para frase. Dan setelah itu Nicola lalu datang menemui Toya, dan dia bertanya kepada Toya apakah Nona Moroha tidak akan ikut dalam pertarungan. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa Moroha tidak akan menggunakan Framgeir, sehingga dia tidak akan ikut ke dalam pertarungan garis depan, dan dia hanya akan menjadi tim pendukung. Tetapi alasan Toya sebenarnya tidak memperbolehkan Moroha ikut bertempur di garis depan adalah karena Moroha itu adalah seorang dewa pedang, dan jika dia ikut, maka dia akan sangat mudah membantai mereka semua.
Tetapi sayangnya dewa tidak diperbolehkan untuk ikut campur terlalu dalam ke dalam urusan manusia. Sehingga Toya hanya mengizinkan Moroha untuk membantu sebagai tim pendukung dan hanya boleh bertarung menggunakan pedang frase. Di sisi lainnya, saat ini evakuasi warga hampir selesai. Bahkan hampir semua warga dari kota-kota terdekat sudah berhasil dievakuasi. Lalu keesokan harinya, saat Toya dan semua orang sedang sarapan pagi, akhirnya salah satu penjaga langsung datang menghampiri Toya. Dan dia melaporkan kepada Toya bahwa retakan dimensi sudah mulai terlihat. Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung memberikan perintah kepada semua pasukan untuk segera bersiap dengan unit frame gear mereka masing-masing, karena pertempuran akan sebentar lagi terjadi. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.